Yos, versi resmi Manga Plus Boruto to Blue Vortex Chapter 12 Tokidama. Akhirnya teman-teman, ini versi lebih lengkap ya. Terjemahan original untuk bahasa Indonesianya sudah resmi keluar. Ternyata chapter 12 itu berjudul bahasa Indonesia adalah Tokidama sob. Bedakan dari versi leaker para fan. Meski kalian udah tahu ya isi terjemahan dari bocoran-bocoran kemarin itu, kita harapkan kalian tetap baca manganya versi Manga Plus ini dan lihat untuk mendukung secara legal nih. Setidaknya baca dan scroll sampai akhir untuk Sensei Kishimoto, oke? Tentu ini paling akurat. Nah, setelah pertempuran hebat dengan Ego Jubi Hidari, Boruto akhirnya berhasil meledakkan dengan serangan Uzoiko maksimum itu. Ternyata itu belum sempurna sob. Namun keadaan menjadi darurat untuk Boruto nih, karena setelah itu dia ditembak oleh serangan laser jarak jauh Jura dan menyebabkan tubuhnya tertembus. Ini adalah kali pertama sang villain kita Boruto akhirnya tumbang nih. Chapter 12 menjadi awal baru menarik lagi. Bagaimana peran dari Sumire dan apa tujuannya ke depan. Lalu bagaimana nih dengan Kashin Koji sendiri yang Kawaki itu juga menanyakan informasi Boruto dapatnya dari siapa. Nah, di sini ini lebih akurat ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini video versi resmi Manga Plus seperti biasa kita buat ya. Let's go, kita mulai temukan perbedaannya. Info penting nakama, sebelum masuk bahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Untuk channel Saga Boruto to Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odeshi kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Thank you dari bahasa. Yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, di sini di chapter ini dibuka dengan perlihatkan sampul Sumire ya. Di sini tertuliskan dengan jelas sekarang apa gerangan yang ada di benak sang bunga itu. Cover story ini memang menampilkan balutan bunga anggrek ungu sepertinya dan tertuliskan di bawahnya dengan judul Tokidama. Thanks to Masashi Kishimoto and Mikio Kimoto ya. Seperti yang kita bilang kemarin di sini, nih cewek cakep banget cuy. Tampilan old school nampak jelas di sana. Adegan langsung dimulai. Ada sebuah prolog pembuka di chapter kali ini yang sudah terlihat jelas. Boruto menyelamatkan Himawari dan Sarada dari keadaan kritis. Pertarungan sengit melawan Hidari pun dimulai. Di panel pertama seperti yang kita diskusikan ya, kita melihat Boruto yang sudah berada di tengah-tengah antara Hidari dan Sarada itu. Dia berdiri tegap sambil membawa adiknya Himawari di tangan kanannya dan dia sedang memegangi pedang Kusanagi gurunya Sasuke itu. Sarada berteriak, "Boruto!" Sumire yang tergeletak di sana juga melihatnya. Sementara itu Konohamaru yang kaget Boruto muncul di sana serasa berkeringat dingin nih dengan hadirnya sang villain besar. Lalu Hidari menatapnya tajam dengan rinnegan miliknya itu. Tampilannya itu sungguh jelas di sini nih. Setelah itu panel langsung perlihatkan ya Boruto meletakkan Himawari di tanah tepat di depan Sarada tersebut. Dia kemudian memanggil seseorang dan berkata seperti ini, "Konohamaru Sensei, tolong jaga Himawari." Lihatlah itu Konohamaru masih kikuk dibuatnya. Tiba-tiba tanpa basa-basi Hidari mengeluarkan tangan kayunya itu dan jos serangan mengarah kepada Boruto. Tang, suara dan teman tabrakan serangan Hidari dan Kusanagi yang digunakan Boruto terjadi di sana. Kita melihat ya Boruto menahannya dengan mengeluarkan setengah Kusanagi Sasuke itu dari sarung pedangnya. Di sini Boruto sambil memegangi sarung pedang itu, dia juga merapalkan segel tangan Futon Topa. Wah gila nih, Boruto tuh memiliki beneran sob. Jadi ini real ya, namanya tuh Futon Topa sama seperti Mitsuki. Di bawahnya tertuliskan kalimat elemen angin penerobos batas. Wush, Hidari dibuat melayang beberapa meter menjauh dari Boruto dan juga Himawari. Wah itu mengesankan banget sih. Seperti yang kita lihat Hidari tetap menjaga kestabilan tubuhnya. Dia mendarat dengan mengeluarkan beberapa tanda cakaran itu untuk mengecoh Boruto sendiri.
Di sini Boruto sudah sedikit merunduk ya, dan dia di depan Konohamaru yang memegangi Uzumaki Himawari, dan juga ada Sarada di belakangnya pula nih. Sepertinya Sarada juga sudah pulih nih dengan sangat cepat akibat serangan Chidori Hidari di chapter 11-nya yang lalu. Di adegan lain di sini kita juga melihat adegan dari sang tuan muda Kawaki bersama dengan Delta di udara ya. Mereka itu melihat sesuatu lalu berkata, ternyata Kawaki berkata seperti ini sob, hawa keberadaan Boruto berpindah posisi dalam sekejap. Kalau itu ninjutsu ruang dan waktu, berarti saat ini dia mungkin ada di lokasi tim 10 saat pertama kali bertemu dengan para musuh itu. Delta terlihat memandangi serius seseorang yang ada di sana itu, dan itu adalah Jura teman-teman. Kita melihat Jura itu terlihat berdiam diri saja ya. Delta mengatakan kebenarannya seperti ini, aku tidak melihat Himawari maupun anggota dari tim 10. Tim sensor, apa kalian dengar? Mereka baik-baik saja kan? Delta melakukan tugasnya dengan sangat baik di sana nih. Kita juga diperlihatkan salah satu shinobi tipe sensor desa yang membalas perkataannya. Tim 10 sedang menuju kota membawa orang yang terluka. Himawari sudah bergabung dengan Konohamaru, Sarada dan yang lainnya. Boruto juga ada di sana. Delta lalu mengarah pada Kawaki dan berkata, begitu katanya. Bagaimana sekarang? Kawaki masih terlihat fokus ya memantau Jura juga di sana yang dia mematung di bawah sana itu. Kawaki mulai berkata sesuatu. Si brengsek ini sedang apa dia? Kenapa justru diam di sana? Nah setelah itu langsung kembali ya ke panel di mana Boruto, Sarada, Sumire, Konohamaru dan Sarada serta satu Jonin Konoha yang ada di sana itu. Kita sudah melihat sekeliling mereka sekarang ada banyak sekali tanda cakaran. Tentu mereka bersiap-siap sewaktu-waktu Hidari muncul. Masalahnya di tanda cakra mana dia keluar itu yang jadi misterinya. Nah di saat Boruto sudah cukup tegang dan fokus itu, Konohamaru menanyainya, apa maksudmu Boruto? Bisa-bisanya kau keluar masuk desa seolah-olah tak ada apa-apa. Apa kau tidak sadar dengan statusmu saat ini? Sarada merespon mendengarkan itu. Hentikan Konohamaru sensei. Sensei juga sudah lihat sendiri kan apa yang akan terjadi padaku kalau Boruto tidak datang ke sini. Sumire mendengarkan itu, sementara Konohamaru cukup getir mendengarkan Sarada menjelaskan itu tentang keadaan barusan. Lalu Konohamaru berkata lagi, hati-hati, sama seperti Kote itu, musuh ini bisa mengendalikan Sumeato sesuka hati. Kita tidak bisa memprediksi dari mana dia akan menyerang. Boruto yang mendengarkan itu, dia kemudian berkata seperti ini, ya sepertinya begitu. Boruto kemudian memanggil seseorang, hei kau itu ninja sensor kan? Fokuslah pada Sumeato yang ada di sekitar. Amati pergerakan cakra sekecil apapun, jangan sampai luput. Sang Jonin tersebut meresponnya seperti ini, apa-apaan kau ini? Pengkhianat sok memerintah segala. Nah Sumire di panel ini mulai berkata, Boruto sudah jelas bahwa yang dia incar adalah Sarada. Meski Konohamaru sensei dan yang lain berada dalam jangkauan itu, dia tidaklah bereaksi. Tapi begitu Sarada muncul, dia mulai menyerang. Boruto yang mendengarkan apa yang dikatakan Sumire mulai berpikir, Sarada sendiri bahkan menambahkannya, tapi dia sendiri yang bilang bahwa dia ingin melahapku. Selain itu jurus yang dia pakai ini ada hubungannya dengan papa yang dijadikan pohon itu kan? Sumire mendengarkan itu berkeringat dingin di sana. Konohamaru juga bereaksi karenanya. Dijadikan pohon? Apa pohon yang kau maksud itu sama seperti yang terjadi pada Moegi? Disinilah Boruto meresponnya, yang sedang kita hadapi adalah eksistensi yang lahir dari cakra paman Sasuke. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kau juga tidak perlu ragu akan hal itu. Apapun yang terjadi saat ini, fokuslah untuk mengalahkan dia. Ini demi senseiku, demi menyelamatkan paman Sasuke. Kita melihat bahwa Sarada begitu intens ya memandangi dan mendengarkan apa yang dikatakan Boruto itu bersama dengan Sumire. Tiba-tiba Konohamaru berkata lagi, apa maksudmu? Dan lagi, Boruto dari mana kau mendapatkan informasi itu? Boruto di sini lalu meresponnya seperti ini, Konohamaru sensei, sudah aku bilang agar fokus kan? Kau bisa mati loh. Lihatlah itu, tiba-tiba Jonin sensor tersebut bereaksi. Woi, ada reaksi cakra dari Sumeato. Sarada lalu menolehnya dan Boruto berkata, tenang dulu, di mana posisinya? Dia menjawab, aku tidak tahu persis, tapi di sekitaran sana. Sesaat setelah itu dari tanda cakran tersebut, Boruto melihatnya mereka keluar dari sana tersebut. Para Sumeato sudah banyak sekali berdatangan, mereka sekarang terkepung. Nah di situ dia Boruto lalu berkata seperti ini, begitu ya Sarada, kaulah yang diincar pria bertudung itu. Aku akan mengurangi jumlah mereka sebisa mungkin. Kau hanya perlu menghadapi musuh yang menyerangmu duluan. Oke, Sarada menjawab seperti itu dan Konohamaru lalu merespon, marilah Sumire, menjauhlah dari Boruto dan Sarada.
Setelah itu, beberapa Sumiato sudah maju menyerang nih. Boruto bersiaga di sana. Tiba-tiba dia melayang dan sembari mengayunkan pedang Kusanagi tersebut. Gaya bertarung Boruto sangat luar biasa di sini nih. Dia telah menyabet beberapa dari mereka, matanya melirik dan jos, para Sumiato berjatuhan. Sementara Sarada bertarung mengesankan. Shanaro, gelar tendangan itu dilancarkan. Namun di saat Sarada menendang itu, Hidari muncul menahan kaki Sarada, teman-teman. Oh my god, dia kaget nih. Hidari langsung membuat tangannya menjadi bentuk akar tersebut. Sarada tidak bisa bergerak dari sana. Lalu Shuriken tiba-tiba menusuk dari leher belakang Sumiato itu. Josh, Boruto yang masih melayang tersebut kemudian merapalkan segel tangan itu. Hiraishin no Jutsu dilepaskan dan Boruto sudah berada di belakang Hidari. Hidari kalah cepat nih. Rasengan. Kita melihat ya, tubuh di belakang Hidari sendiri terkena dan dia kesakitan di sana. Setelah itu Hidari menghilang lagi bersama tanda cakaran tersebut dan Sarada itu dilepaskan. Gawat, dia akan pulih lagi. Boruto yang juga khawatir itu, sementara Konohamaru dan Sumire lagi asik menonton nih. Panel langsung dibawa ke area di mana Hidari memperbaiki struktur tubuhnya yang rusak karena serangan Boruto itu menggunakan akar jubi sendiri. Beberapa saat setelah itu dia memulihkan diri dan Hidari ini muncul lagi. Dia datang dengan menggunakan Rinnegan kali ini. Jreng, serangan itu tanda cakaran ada di mana-mana, teman-teman. Kita bisa melihat sendiri ya, Hidari kembali masuk ke areanya lagi dan Sarada berkata, Boruto, kau bisa menghindar dengan serangan melayang di udara. Biar aku yang memancingnya di darat ini. Begitu dia memperlihatkan wujudnya, serang dia dengan Rasengan lagi. Boruto meresponnya, tidak bisa. Saat ini aku tidak bisa beranjak dari tanah. Aku akan memakai Uzuiko dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya dalam satu pukulan. Wush 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 wush. Angin itu serasa di sekeliling tubuh Boruto nih dan Sarada penasaran. Uzuiko, disinilah Boruto menjelaskan. Rotasi dan revolusi planet ini menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya. Aku menyebutnya sebagai cakra planet. Ini adalah Rasengan baru yang memanfaatkan hal itu semuanya. Sarada kaget mendengarkannya. Kau yakin bisa mengalahkannya dengan jurus itu? Tidak dalam satu serangan kan, sebelum dia kabur ke Sumiato lagi? Boruto meresponnya, seharusnya jurus ini lebih dari cukup asalkan aku bisa melepaskan kekuatan penuh karena jangkauan kekuatan Uzuiko tidak ada batasannya. Konohamaru yang mendengarkan semua itu juga kaget. Boruto memiliki sesuatu yang mengesankan. Di sini percakapan antara Boruto dan Sarada berlanjut ya. Tapi aku harus menyerap cakra planet dari permukaan bumi secara langsung dengan menjejakkan kedua kakiku di darat. Selain itu butuh energi dalam jumlah besar untuk menghabisinya dalam satu serangan pula. Sarada yang sadar itu dia berkata, artinya kita harus mengulur waktu kan? Baiklah, tiba-tiba tangan Hidari muncul lagi dan Boruto merasakannya. Namun Konohamaru muncul di belakang Sarada. Rasen Soheki, kelar serangan petir tersebut beradu dengan Rasengan Barir ya. Sarada berkata, Namaru Sensei. Boruto meresponnya, woi, aku memintamu untuk menjaga Himawari kan? Di sini kita diperlihatkan baru sudah bersama Sumire dan Nishi itu. Lalu dia berkata lagi, biar aku yang tentukan apa yang harus menjadi prioritasku. Kalau kau punya waktu untuk protes, lebih baik cepat sempurnakan jurusmu itu. Tiba-tiba Dwash Segojebi muncul dadakan dari tanda itu dan langsung mencengkeram Sarada. Boruto kaget itu. Sarada langsung mengeluarkan segel ya. Sarada, Konohamaru manggilnya dan Chidori Nagashi. Nah, di sini ego Hidari itu kesakitan karena belum berhenti sampai di situ ya. Sarada serasa menarik akar pohon tersebut dan membantingnya ke arah Boruto. Masih belum juga. Boruto berkata, sejujurnya ini masihlah belum sempurna, tetapi apa boleh buat, akan kulakukan sekarang. Das Uzuiko Rasengan. Lihatlah itu, angin berembus kencang di sekeliling Boruto dan menyelimuti area tubuhnya itu. Kita bisa melihat sendiri ya efek dari serangan Boruto ini. Bola itu berputar seperti kaiten dan meninggi bak badai tornado. Hidari kesakitan dan Rinnegan diperlihatkan. Dia dililit seperti badai dan bar. Hidari meledak. Sarada, Sumire dan Boruto melihatnya. Nah, saat itulah tubuh ego Hidari itu hancur sebagian, teman-teman, dan dia akan segera jatuh. Sial, kurang sedikit lagi ya. Boruto berlari dan berkata, jangan harap kau bisa lolos. Saat Hidari mendarat, tiba-tiba pun tanda cakra juga menghilang. Cring, bro. Nah, dia Hidari terjatuh di sana. Setelah itu Konohamaru bereaksi. Hidari menatap tajam dan seseorang yang dinantikan datang dengan membuat keonaran. Kawaki. Dia lalu berkata,
Yuk, kau sedang kesulitan ya? Biar ku bantu meringankan bebanmu itu. Dan das, Kawaki meledakkan hidari dengan tangan yang menjadi besar tersebut. Ledakan itu membuat kepulan asap itu menyebar kemana-mana. Kita bisa melihat di sini ya bahwa area yang diledakkan Kawaki itu langsung membuat cekungan saking kerasnya dia meledakannya. Sumire berkata, "Kawaki." Konohamaru merespon lagi, "Berhasil ya." Sementara itu si Kawaki memandangi serius Boruto. Dia lalu berjalan dengan seolah serius untuk menuju Boruto. Ada hal yang membuatnya penasaran pula. Ternyata dia melihat bekas ledakan dari tadi dan di situ muncul kayak semacam buah duri di udara karena efek tekanan serangan Kawaki. Buah itu cukup unik, lalu tiba-tiba cat, Boruto menangkapnya. Sarada penasaran melihatnya, Kawaki lantas bertanya, "Ini benda apa?" Sebelumnya emang Kawaki itu masih melihat benda itu di sampingnya melayang ya. Sebelumnya Boruto menangkap itu, dia membuat Kawaki tambah heran. Nah, Boruto sudah menangkapnya dan Boruto lalu menatap dengan penuh rasa penasaran pula. Tiba-tiba beberapa menit setelah itu Boruto mulai berkomunikasi dengan seseorang dan katak pengintai yang ada di kerah jubahnya itu sedikit muncul. Dia menghubungkan dan Boruto bertanya, "Bagaimana? Apakah ini benar?" Sang katak pengintai memberikan sinyal transmisi dan ternyata yang dihubunginya itu adalah Kashin Koji. Sob, Kashin Koji memberikan klarifikasi seperti ini. "Aku sudah memastikannya, tidak salah lagi, itu benda yang sama dengan yang kulihat dahulu, Togedama, bola jiwa berduri." Well, ini menarik ya, bagaimana caranya Kashin Koji mengetahui informasi perihal Togedama ya teman-teman. Apakah ada seorang di masa lalu yang bekerja sama dengan Kashin Koji dan menggunakan benda tersebut? Menarik untuk ditelisik lebih lanjut lagi nih nanti. Togedama sendiri dikatakan sebagai bola jiwa berduri dan kami pikir itu adalah inti jiwa dari Eigo Jubi atau syarat membangkitkan sesuatu. Di sini Boruto langsung menjawabnya, "Oke, baiklah." Dia terlihat mau berjalan tetapi seseorang menahannya dengan tangannya itu. "Woi, tunggu." Kawaki ternyata masih ingin berurusan dan ingin tahu perihal tersebut nakama. Boruto yang menatap dingin tersebut dan memang terlihat fokus. Dia mungkin tak ingin sesuatu hal yang buruk merusak suasana seperti resonansi karma dari Kawaki ya. Jadi dia hanya bersikap dingin seperti biasanya dan berkata, Kawaki berbicara lagi, "Jelaskan apa itu." Disinilah teman-teman Boruto mengatakannya kurang lebih seperti ini. "Ini benda untuk menyelamatkan guruku yang dijadikan pohon itu dan itulah yang aku dengar." Sarada di sana mendengarkannya dan Boruto lalu berujar lagi, "Kalau kau sudah mengerti, lepaskan tanganmu Kawaki atau ku potong lenganmu nanti." Kawaki langsung menekannya, "Yang kau dengar dari siapa kau dapat informasi itu semuanya?" Terjadi perbincangan intens di sana ya antara dua saudara yang berseberangan tersebut teman-teman. Tiba-tiba dash, serangan laser jarak jauh oleh seseorang menembus dan menjebol tubuh Boruto. Mereka berdua tak merasakan kedatangan serangan tersebut, tetapi Boruto mendadak lemas, tubuhnya tertembak itu. Dia secara naluriah melepaskan Togedama tersebut. Sumire Sarada matanya terbelalak kaget. Tiba-tiba brak, Boruto tergeletak di tanah dan Sarada berlari mendekatinya. "Boruto!" Kawaki juga nggak nyangka ya akan terjadi seperti ini. Boruto mendapatkan kesakitan dan dia itu muntah darah di sana. Ini pertama kalinya dalam sejarah awal To Blue Vortex sang villain badas kita tumbang teman-teman. Padahal misi sebentar lagi terselesaikan untuk menyelamatkan Sasuke, tetapi sayang segalanya tak berakhir mulus ya. Sumire juga berteriak, "Boruto! Wih Boruto!" Sarada memanggilnya dan Konohamaru juga panik. Apa yang terjadi? Kawaki juga bersiaga di sana dan di sini nih kita serasa melihat mereka pada melindungi Boruto secara naluriah karena serangan dadakan tersebut. Kawaki lalu berkata, "Delta, apa yang terjadi di sana?" Kawaki memikirkan Delta, sepertinya dia mengalami masalah. Panel langsung diperlihatkan di area kejauhan itu, tempat dimana sebelumnya Jura hanya berdiri bengong itu setelah bertempur dengan Himawari dan Boruto menyelamatkannya. Lihatlah itu, jauhnya bukan main padahal sob. Jura memejamkan mata kanannya itu dan Rinnegan nampak muncul di sebelah kiri. Dia yang sambil terbang tersebut lalu berkata, tidak kena titik vitalnya ya. Serangan itu ternyata adalah Jubidama yang dilesatkan Jura menggunakan Rinnegan teman-teman. Di sini alhamdulillah ya Delta itu masih hidup cuy. Dia bahkan yang terbang itu juga tidak menyangka. Yang benar saja dia menembak dari jarak sejauh itu. Kita pikir Delta tadi itu kenapa-napa ya. Dan ini kembali ke area pertempuran lagi. Sarada yang sebelumnya teringat perkataan Boruto, dia langsung tak pikir panjang melihat Togedama yang tergeletak di sana. Sarada ingat Boruto bilang gini,
ini benda untuk menyelamatkan Sensei yang dijadikan pohon. Tentu itu ayah Sarada sendiri kan. Dia berlari ingin mengambil Togedama, tiba-tiba das, Sarada gantian diserang dengan Jubidama lagi yang dipadatkan layaknya Rasengan peluru itu. Bah, si Jura ini si sniper atau apa nih? Luar biasa jarak tembakannya. Nah, Sarada kesakitan di sana. Nah, Sarada tiba-tiba Togedama terbang dan Kawaki menyadarinya. Shush, Togedama terlempar ke udara sangat jauh dan dia berkata, "Woi, bola itu terbang jauh." Boruto yang kesakitan tuh melihat. Ah, sial. Dan setelahnya, kap, grab, bola itu ditangkap oleh Jura. Dia melihat bola tersebut masih utuh aman. Dia lantas bilang seperti ini, "Boruto, tak kusangka kau sudah tahu tentang Togedama. Dia jauh lebih berbahaya dari yang aku kira. Baiklah, Otsutsuki yang jadi makanan cukup Kawaki seorang, dan sudah kuputuskan bahwa Boruto Otsutsuki haruslah mati." Jura yang terbang memandangi area kejauhan di arah Boruto Kawaki itu tadi dengan serius. Angin serasa kencang berhembus dan panel berbunyi seperti ini. Ancaman peluru yang mematikan dari Jura. Apa yang akan dilakukan Boruto? Dan ceritanya selesai sampai di situ. Well, ada yang sepakat next time kita akan bikin hipotesa prediksi chapter mendatang dengan durasi panjang seperti cerita lengkap seperti ini teman-teman. Ya mungkin durasi 17-20 menitan. Nah, jika kalian setuju tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita lengkap versi original resmi Manga Plus chapter 12-nya Boruto 2 Blue Vortex terbaru Togedama. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi jika ditanyakan silakan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.